Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah selaku pimpinan SMP Negeri 3 Parangkota beserta rekan guru, ibu bapak guru yang telah meluangkan waktunya untuk kami bertiga dalam aksi nyata tentang budaya positif. Kemudian salam dan salam kita jembatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, keluarganya, beserta kita umatnya sampai akhir zaman. Sebelum kami ingin memaparkan atau menyampaikan tentang budaya positif, maka kami persilakan dulu kepada kepala sekolah untuk menyampaikan tentang kegiatan kami di siang hari ini. Kepada ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf TU yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 10. Saya sebut namanya. Yang pertama Ibu Raihan Sayyidina, yang kedua Pak Zainal, yang ketiga Ibu Dewi Sartika. Pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Sambil menunggu waktu pulang, mari kita sempatkan diri kita untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak, yaitu untuk memenuhi tugas mereka dalam tahapan pendidikan program guru penggerak angkatan 9. Awal salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, juga pada umatnya akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan siang hari ini tentang sosialisasi dari calon guru penggerak tentang materi budaya positif, ya. Ini nanti merupakan tugas mereka pada aksi nyata yang harus diselesaikan. Nah, budaya positif ini sudah kita lakukan di sekolah kita. Ada beberapa budaya positif. Nanti kita sama-sama untuk lebih menguatkan apa semua kegiatan-kegiatan atau program yang ada di sekolah kita yang memiliki ataupun nanti yang berdampak positif pada murid. Nanti kita sama-sama dengarkan dari ketiga Bapak Ibu guru CTP ini. Untuk itu kita pahami apa yang akan mereka presentasikan. Ketika ada masukan ataupun saran, perlu itu untuk kegiatan program-program kita di sekolah ke depan nanti, ya. Untuk itu sebentar saya harapkan Bapak Ibu guru bisa tetap standby di ruangan ini sampai kegiatan ini selesai. Ya, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan pada kegiatan ada penyampaian budaya positif oleh tiga CPP ini. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sepatah berkata untuk kami. Untuk itu, Bapak Ibu Guru, kami akan lanjutkan tentang memaparkan mengenai aksi kami, aksi nyata tentang budaya positif. Ya, di sini kami akan membagi sesi, ya. Dalam budaya positif ini ada 6 poin, jadi setiap kami akan menyampaikan 2 sesi setiap orang. Terlebih dahulu saya yang akan memaparkan materi budaya positif, dipersilakan untuk Pak Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh teman-teman di sekolah dan guru yang mengajarkan dalam kegiatan perkembangan asimilasi tersebut. Dan sebelum memasuki materi yang akan saya paparkan pada siang hari ini, kita ini ada beberapa pertanyaan tematik. Jadi di sini ada pertanyaan pertama itu, hukuman dapat mendisiplinkan anak, apakah setuju tidak atau tidak setuju. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan selama sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nantinya jawaban-jawaban Bapak Ibu guru bisa dituliskan dalam kertas. Nantinya pada pemaparan selanjutnya kita akan bahas. Kepada Bapak Ibu guru, mohon supaya bisa menuliskan di kertas. Lanjut, dalam pemaparan budaya positif kali ini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 fungsi kontrol, dan terakhir restitusi, segitiga restitusi. Selanjutnya, dalam pemaparan kali ini saya akan membawakan disiplin positif dan nilai-nilai kehidupan universal. Di sini kita teman-teman mohon untuk mencari pasangan masing-masing. Ini ada sebuah kegiatan, namanya kegiatan kepalan tangan. Mohon supaya teman-teman bisa mencari pasangan masing-masing. Apabila si A membuka tangannya, ada pasangan lagi Mario. Tapi tukang lagi membuka tangannya untuk mengetahui apa yang bisa Mario. Kira-kira si Mario mau membuka tangannya tidak? Siapa yang dia jawabannya pasti membuka. Jawabannya sih memang tanya pasangan yang membuka. Ada diskusi. Yang membuka kita apa alasannya? Alasannya membuka. Yang pertama alasannya yang membuka. Kalau kita tahu pasti terpengaruh. Yang kedua misalnya dengan ini. Kedua contohnya ada keterangan. Dan ketiga pesan. Ketiga pesan dari kami. Yang ini dia. Ada yang jawabannya. Ada yang membedakan ini sesuatu yang ada banyak masalah teman. Masih ada orang dengan masalah sekian. Masih ada kasih depan dia suka orang lain. Jadi ada masalah yang punya jawaban berbeda. Paling mungkin. Kalau beda, ada yang bertanya.
pokoknya dengan dikatakan tentunya terbiasa untuk orang lain. Jadi itu pun hanya kondisi pokoknya itu hanya pakai ukuran satu. Jadi satu tentang memang pokoknya yang karena kita kalau ya ada pesan dosa kan Tuhan gimana? Tapi hanya dalam pesan saja. Ya pesan. Tentunya itu kalau kita dari luar kata salah. Jadi kan sama dengan misi ulang kopi yang hanya besar. Sama dengan tidak dapat jalan arti dan dalam dikatakan hubungan besar satu sehingga orang yang kita bertahu untuk menggunakan olehnya. Tadi kita ada kaiwan bukan teman. Oh ada yang makan. Kita sekolah adanya umum itu kalau ada yang ingat dulu. Karena misalnya aku cuma harus bagi orang yang sekolah. Tapi misalnya ya sama program. Saya tidak dulu punya sekolah tapi kita dengan maka kita itu. Lalu sini siapa punya itu? Ini adalah teori. Oh dari itu semua dari itu. Kalau itu memang karena saya mau orang ada berapa kita. Jadi menurut kita tahu ayo kita akan kita. Kita dia mau pendidikan. Kita kami anak orang yang tanya. Terus kalau aku ada yang masalah tapi kita jawab kita bilang gitu. Jadi kemudian kalau kita ada dengan saya juga dia mengamankan orang bisa membayar kami jawab banyak ayat sama saya. Punya dengan yang itu ayat yang kami menjual kita. Orang itu biasa orang itu tak. Jangan ada seperti tadi. Hanya yang bisa dan daripada mereka itu orang. Karena dengan kata kita. Ini ada beberapa berbiasa ada beberapa mungkin ada beberapa yang mereka yang asli terus mobil mobil ada beberapa sih yang konsumsi dan kecil terus konsumsi dan diskusi dan dimasukkan ke Indonesia itu sebenarnya orang asli sini ada ini yang banyak yang asal kali itu masih sendiri dari luar sama jadi orang asli yang bukan pakai kata namun mereka orang asli bukan dari luar yang orang lain untuk sama kawan ini adalah itu dia dengan besar dia itu ada Indonesia yang kedua dia yang kita jadi ini orang yang dari kita dengan kita dengan saya bilang dengan kita bisa ambil lagi dengan apa kita jadi banyak ada yang masih dengan terus dari masih dalam usia ada yang kita masih dan masih banyak orang dari teman-teman orang yang dari mana terus dengan apa saja kita yang apa itu itu masih senang dan masih aku karena dengan ini saya lewat nama dari apa banyak ini kita dua kali lepas jadi itu dua kali lepas hanya jangan lepas dari apa yang kita untuk menjadi sedikit itu ada sering maka bisa juga di awal tadi awal tadi ada apa yang bisa kita jual masing-masing itu artinya itu misalnya kami tahu masing-masing yang sih berdasarkan sini dengan itu kalian beribu oleh kakak jadi dengan itu kalian bukan jadi kadang kalau saya bukan tadi kita ingin jual bahkan baru yang cuma berbeda orang yang tahu dengan kesana ada apa dengan itu di sini beberapa bagian dari kakak itu kami dengan yang menjadi dan banyak dengan wanita dengan jadi dengan hubungan ini dengan urutan kualitas dengan materialitas dengan jumlah masih bersih sini dengan akan boleh sih kalau punya untuk membuat sesuatu rasa harus dengan sesuatu karena atas masalah ini yang orang makan yang makan itu kita ada yang penting yang banyak yang kita tidak nasi lagi tidak lakukan jadi kita jangan kita jangan ngomong tentang hal ini punya itu akan hubungan kayak cara siswa kelas kita tidak akan kurang dan itu akan berhubungan karena so dalamnya rasa di apa dimakan dipikirkan hanya satu saja tinggal makan padahal kita main untuk apa pasti sesuatu yang namun pada saat itu seperti saya tadi itu dengan itu kadang bingung ini ada beberapa bentuk program mereka apresiasi dari yang mereka apresiasi kapan kalau ingat berawal dan masih dari yang secara khusus dari yang secara iman dari yang masih mungkin kerja terus dari yang secara khusus dan akhirnya fokus pada proses ini mereka kuat ini kan ini bentuk yang apresiasi kalau kami itu yang benar benar dia ingat juga negara yang lain dan kita yang mereka masih mungkin kerja tidak dan semua itu akan berproses dan kalau secara khusus tidak hanya saya tetapi teman yang terakhir fokus pada proses kita ini mungkin maka itu apresiasi mereka pada saat dan kita memberikan apa dalam proses fokus pada proses dan juga dia harus dibuat bukan tidak puas hanya saya kan yang pasti pasti bisa di pasti pasal nomor pasti saya mengenai dia dengan pada tahun lalu memang di bawah posisi dan ada di masuk yang dia menjawab pada tahun lalu karena ada perbedaan hubungan dan posisi ini ada beberapa ada di sini hanya biasa sekali yang bukan saya akan mengatakan dengan mahasiswa ini bukan posisi tidak sekali buku yang tidak bukan saya akan mengatakan bukan posisi bukan lain dari lapangan bukan mau ini untuk sama sekali tidak tidak masih ada terus digantikan dengan tugas mana bukan tahu sih berdasarkan bukan hanya bisa nanti pasal saja lain mau itu yang akan saya suara yang ya cukup mengerti maksud ini mau itu tidak mengerti maksud suara yang akan pasal ada banyak yang masuk ini adalah kalau mau itu sesuatu yang kan artinya tulisnya itu soal artinya kalau bukan orang sakit bisa menghati untuk yang ulang kalau di sini bukan artinya jangan kalau saja kalau mau tadi panjang banyak terus kalau mau itu kan di sini kalau di sini kan ada di sini kalau lingkungan itu masalah kalau di sini itu ada lingkungan dua anak yang di sini kalau di sini itu ada dalam sini jadi kalau di sini dan ini lagi hanya di sini kalau di sini tidak hubungan dengan sini itu juga proses kita harus melakukan dengan sama mereka ini akan kalau mereka yang akan itu jadi ini masalah yang akan menjadi solusi atas sini kalau lain hubungan yang di sini atau kalau yang di sini ada hubungan dengan sini yang ada yang harus melakukan itu menjadi solusi dari sini hanya kami ada di dalam dari proses
ada musik lagi, mental dan musik. Jadi yang itu berarti sebenarnya ada lagi. Poin itu sudah mengingatkan, artinya mental dan musik itu berarti ada yang terus kita kerjakan. Jadi institusi itu karena musik dan musik perbandingan. Dan kalau institusi tidak ada namanya bukan institusi. Yang lainnya, ilmu itu tidak untuk pemerintah, bukan untuk jangka panjang. Kalau institusi hanya jangka pendek yang lainnya, kalau institusi itu mana mau untuk jangka panjang. Dan kalau ilmu kan bukan jangka panjang, itu kalau institusi bukan jangka panjang. Kalau institusi bukan jangka panjang, yang lainnya dari waktu ada terjadi, konsekuensi juga ada ilmu yang dibuat yang terjadi ada dalam lima. Ini adalah kerjaan kamu dengan institusi. Jadi kalau institusi untuk musik, konsekuensi general dan poin itu artinya dari. Lainnya, sembilan tiga ini musik. Yang pertama bukan untuk kesan, tapi untuk kesan. Yang kedua membagi hubungan. Tiga orang dan pesan. Yang empat itu untuk melihat dalam diri. Yang lima untuk mencari tugas dan kerjaan. Yang enam ada itu adalah yang paling baik. Yang tujuh itu pada kata bukan sekarang. Yang delapan ada itu untuk institusi. Yang sembilan lain ada itu yang paling dalam masalah dan hukum. Artinya ada sembilan orang yang keren. Yang bisa kita saya ini bukan organ hubungan dan bisnis. Jadi rata-rata dari pendidikan dengan manajemen dan bisnis. Yang satu ada yang namanya persekusi. Kalau yang sama kita alami itu hubungan dan persekusi. Sementara di persekusi ini, saya mau mencoba menjelaskan tentang persekusi. Jadi tiga persekusi yang itu ada tiga tahapan. Yang pertama itu bisa identitas, yang kedua itu memvalidasi dan yang salah, dan yang ketiga menyangka. Jadi kita mencoba untuk menerapkan persekusi itu karena zaman sekarang ini itu sebagai bagian hubungan dari persekusi itu. Jadi di tahap sana, jadi nanti tahapan yang berjenjang dalam ketiga persekusi itu yang pertama itu misalkan identitas misalnya, ketika aneh kapal dan seksual. Di sini kita dalam menerapkan persekusi itu kita akan tidak bertahap dan yang mulai dari berdepan tahapannya. Yang pertama kita misalkan identitas dulu. Di sini kita lakukan misalkan identitas yang berusaha dengan orang-orang yang menguatkan dirinya, misalnya kita akan melakukan misalnya mau tahu hari ini orang gambar. Yang orang masih melakukan hal yang saat ini pada berusaha nanti akan menjadi misalnya dia pernah berusaha atau dia jadi lagi misalnya ada bagian itu kita melakukan identitas karena jika anak itu dia rasa dekat merasa bersama di dalam jalan tapi kita coba melakukan identitas dulu misalnya kita tidak itu anak itu merasa tenang dan selanjutnya pada saatnya kalau di waktu setelah kita memvalidasi sama setelah misalnya identitas tadi kita ada namanya masih misalkan yang salah jadi itu waktu kita coba tanya jadi kita siang dalam banyak kita coba bertanya kita sekarang misalnya bapak ingat kemarin ada orang dari teman guru kamu sudah mengurus oh kamu ingat misalnya saya itu cuma dari jauhnya itu karena sudah datang untuk misalnya identitas gitu ya kita usaha untuk jauhin dulu nanti pak saya main bos mana saya bos masih tak tanya tuh yang sampai bos bisa dia atau itu sudah makan tapi ketika kita dalam terjun di kami waktu validasi dan salah jadi kan tanya memang validasi dan salah kamu sudah tidak kamu memang dengan satu dengan jadi kita akan diskusi itu kami jalan mungkin ada bukan dan terakhir di tahapan diskusi itu adalah melihatnya tanya sini dan itu dimana kita semua bagaimana solusi untuk depannya jadi diskusi itu bukan semacam konsekuensi dengan tapi kita juga membuat ada siswa dengan diskusi pada diskusi dan diskusi pada pelaku atau menurut ada itu jadi kita kan melakukan diskusi itu butuh sesuatu yang terbanyak dan tidak akan langsung bisa jadi diskusi itu bukan sesuatu yang bisa dan tidak ada lagi langsung terjadi tapi diskusi itu adalah sesuatu yang dilakukan dan sesuatu yang menjadi usaha atau indikatornya daripada dalam kelompok banyak dan mungkin kita coba menyampaikan sesuatu jadi kita memang harus kerja ekstra atau coba melakukan diskusi yang menggunakan hubungan dengan mungkin bisa saya sampaikan apakah yang boleh masih ada kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita lanjut pada materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ibu Rehan pada Ibu Rehan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membawa materi tentang keyakinan yang keras. Di sini saya ada dua materi yang saya ditugaskan, yaitu satu tentang keyakinan keras dan dua tentang keutuhan dasar manusia. Sebelum saya masuk ke keyakinan keras, terlebih dahulu saya menjelaskan seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif,
memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga dalam menyelesaikan masalah. Motivasi perilaku manusia itu terdiri atas 3. Karena saya tidak paparkan di situ jadinya tidak bisa tadi. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai. Motivasi perilaku manusia di sini yaitu yang kita ambil motivasi internal ya. Kenapa mengambil motivasi internal? Karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar minimalisir motivasi internal dalam diri murid. Di sini intinya kita tidak bisa memberikan hukuman atau penghargaan kepada siswa. Sudah dijelaskan tadi oleh Pak Sainal ya. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, dan kelima manajer. Tapi kita sebagai guru harus menjadi seorang manajer. Kita contohkan seperti manajer yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, memperkirakan murid bertanggung jawab, memperkirakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri sehingga tercipta identitas atau berhasil pada diri murid. Ini saya akan masuk tentang keyakinan kelas, yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Pasti bertanya apa perbedaan keyakinan kelas peraturan kelas? Ada bedanya. Kalau keyakinan kelas, aturan yang kita lakukan di dalam kelas sesuai dengan kesepakatan antara kita dan murid. Itu keyakinan kelas. Jadi harus menjalankan apa yang sudah mereka sepakati antara guru dan mereka. Kalau peraturan, yaitu peraturan yang sudah dibuat, misalkan peraturan sekolah yang harus mereka jalankan karena itu sudah buat peraturan. Jadi perbedaannya seperti itu antara keyakinan kelas dan peraturan sekolah, peraturan kelas. Tadi sudah saya jelaskan, kita sebagai manajer, guru harus sebagai manajer, di mana guru yang berperan sebagai manajer harus menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi ada pertanyaan dari Ibu Aulia, saya akan menjelaskan kedua. Bagaimana itu restitusi? Contoh kemarin, terus terang saya nanti ikut pendidikan ini baru saya tahu ternyata ada tindakan
restitusi. Selama ini saya memang agak salah menyelesaikan kasus anak-anak. Setelah saya pelajari, ternyata ada tahapan-tahapannya. Kemarin saya kebetulan mengambil video dan ternyata ada 2 siswa, yaitu Rifai dan Nusran, datang terlambat di pelajaran saya. Saya menanyakan mereka dari mana, dan mereka menjawab mereka dari kantin. Setelah itu saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar dulu. Kita tidak bisa memproses di depan kelas. Kita berikanlah waktu mereka untuk belajar. Setelah itu baru kita panggil di ruangan. Disitulah terjadi 3 tahapan restitusi. Yang pertama kita mencari dulu, menstabilkan identitas. Yang maksudnya bagaimana? Kita mencari tahu dari mana, ya. Kan kita sudah buat selama ini, tapi kita tidak tahu apa itu. Padahal itu menstabilkan identitas. Kita tanya kemarin, itu saya tanya sebetulnya dari mana? Mereka bilang dari makan. Kenapa lama? Ibu tidak asal bicara. Itu menstabilkan identitas. Setelah itu validasi tindakan yang salah, kita berikan pengertian. Ya, kedepannya jangan membuat kesalahan. Namanya manusia pasti ada yang membuat kesalahan, tetapi jangan selalu membuat kesalahannya. Itu kita memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita bertanya, pernah kita buat kesepakatan di kelas? Bagaimana kesepakatan antara ibu dengan kamu, dengan murid? Dia bilang, ibu, saya tidak boleh lambat masuk di dalam kelas. Ya, itu keyakinan kelas. Jadi terakhirnya kita harus tanya, adakah kita pernah membuat keyakinan kelas di dalam kelas mereka? Jadi kalau kita tidak membuat keyakinan, jelas anak-anak akan melanggar, ya. Jadi sebelum itu di depan rencana saya, setiap baru mau masuk kita harus buat keyakinan kelas supaya anak-anak di waktu membuat masalah mereka, kita ada patokan bahwa mereka pernah membuat keyakinan kelas dengan wali kelasnya. Iya. Tentang budaya positif di sini, saya akan menjelaskan tentang dulu filosofi Ki Hajar Dewantara yang berhubungan dengan budaya positif. Yang pertama, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dan mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut tumbuh hidupnya kekuatan moral yang ada pada murid. Itu yang kami pelajari di modul 1.1. Iya, kesempatan jelas itu. Oke. Ya. Tentang kalau nilai dari peran kemarin berhubungan dengan budaya positif, yaitu dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, refleksi, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Intinya kerjasama antara guru dan murid, ya. Visi sekolah. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif agar diperoleh sekolah nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan Profil Belajar Pancasila kemarin sudah kita jelaskan, ya. Iya. Sampai di situ saja materinya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Iya, saya berikan waktu kepada teman-teman. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Iya, dipersilakan.
Kalau tidak ada, kita lanjut pada materi yang ketiga yang dibawakan oleh Ibu Dewi tentang restitusi. Lebih jelasnya itu Ibu Dewi yang bisa menjelaskan restitusi. Ya, kepada Ibu Dewi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iwan dan Pak Sena. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Baik, untuk Bapak Ibu, di sini dalam modul konstitusi Pak Iwan dan ada enam teori yang kita pelajari bersama dan itu sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yaitu Pak Sena dan Bu Rehan. Saya akan kembali saya. Jadi budaya positif ini tidak akan terwujud jika kita tidak memiliki disiplin, maksudnya kita memahami apa itu disiplin positif dan lainnya dibandingkan bersama. Kemudian dari disiplin positif itu kita semua dari teori komunikasi yang bisa menghubungkan perencanaan bahkan restitusi. Terus kemudian dengan adanya nilai kelas. Setelah itu perubahan dasar manusia dan dunia berbatas dan restitusi, emosi kontrol dan restitusi ketiga restitusi. Jadi kalau ini ada yang yang akan dan atau yang akan kami kedua dulu pengarahan ini pada dan bayan. Saya akan melengkapi dan materi yang menggunakan. Yang pertama mengenai perubahan dasar manusia dan dunia berbatas. Dan di sini dalam konsep perubahan dasar manusia dan dunia berbatas, perubahan dasar manusia itu yang pasti kita sudah bersama. Ya, mana yang manusia pasti punya kasih sayang dan rasa terima kasih. Ya, terus setelah ya penguasaan, ya apa? Ada penguasaan, kemudian ada kebebasan, kemudian ada kesenangan. Nah, ya ini yang dinamakan pertahanan hidup manusia, pertahanan hidup manusia. Begitu pula jika kita bawakan dalam posisi wanita, ya, jadi wanita itu mereka sebenarnya ini saya wanita. Bagaimana caranya kita untuk menyayangi mereka walaupun mereka memiliki kesalahan. Kemudian kita akan menguasai poin, tetapi bukan berarti kita menentang mereka. Maksudnya penguasaan dari sini kita mengarahkan mereka ke hal-hal yang positif. Ya, mungkin seperti halnya dalam disiplin positif. Dari disiplin positif kita ambil biasanya siswa itu suka saling kegiatan kita ya, saling bilang nama-nama orang tua. Nah itu kita arahkan mereka. Kita kuasai mereka jangan sampai mereka membuat hal-hal yang seperti itu. Kemudian kita berikan kebebasan kepada mereka. Maksudnya di sini kebebasan. Kebebasan ini bukan berarti bebas mereka untuk memilih apa yang mereka inginkan. Tetapi kebebasan dalam lingkungan sekolah tadi maksudnya kita mencari kebebasan mereka untuk mencari misalnya ada tugas kita berikan. Kita jangan sampai menuntut mereka buat atau cari hasil tersebut misalnya dalam rumah ini. Nah sementara fasilitas dalam rumah sekolah ini ada. Jadi kebebasan itu kita harus sampai harus kita arahkan mereka terus lagi supaya maksudnya mereka jadi mudah belajar. Ya tapi nyata kembali lagi diri kita sendiri sebagai guru yang mengharapkan anak-anak akan apa yang kita inginkan bisa berhasil. Kemudian kesenangan. Ya otomatis dari ketiga dasar manusia itu ya dasar yang kita berikan mereka pasti mereka akan merasa senang. Jika mereka senang dengan kita, jika mereka senang apa yang kita berikan mereka, tentu otomatis mereka senang dengan mereka. Dengan cara apa? Ya mereka menggunakan hal-hal yang positif. Misalnya hal yang kita berkali berada. Ya bagaimana? Biasanya siswa itu kalau mengkirim kita, ya mereka melakukan atau dia tidak. Tetapi begitu kita lalu dia dikirim sebagai seorang itu. Nah ini kita harus memberikan bagaimana cara kita memberikan kesenangan kepada mereka supaya mereka senang dengan senang. Jadi sebenarnya yang kita berikan mereka itu supaya membahagiakan mereka agar kita sendiri tidak sakit hati atau siswa tersebut. Jadi ada tempat dalam sini merupakan keberkahannya kehidupan seseorang manusia. Baik, lanjut. Nah, baik. Jadi setelah kita mengetahui dasar yang manusia, maka kita belajar sedikit diskusi. Nah, untuk sedikit diskusi, jadi yang sudah menggunakan sampai kenal, mungkin Pak Iwan. Kalau sedikit diskusi itu merupakan tahapan kita untuk menyelesaikan masalah setelah kita yang berbuat masalah. Dan sedikit diskusi ini bisa kita terapkan bukan di sekolah, maupun kita bisa sampaikan kepada umum juga. Jadi agar bagaimana sedikit diskusi pendapat yang diinginkan kita sama, kita harus punya kolaborasi baik di luar kelas, guru mata pelajaran, kemudian mereka yang berada di sekolah ini beserta orang tua. Maka dengan adanya sedikit diskusi, pasti permasalahan yang ada di sekolah akan berkurang. Jadi saya sedikit lagi untuk menjelaskan apa itu sedikit diskusi. Jadi ada permasalahan, maka tahap yang pertama kita harus melakukan validasi hubungan. Validasi hubungan itu apa? Kita memvalidasi kesalahan siang tadi. Kenapa berbeda? Kenapa harus dibuat seperti itu? Kenapa mengangkat hubungan? Ini saya dulu. Nah, jadi dengan adanya sedikit diskusi, jika ada hal yang terjadi kepada maka kita saling dulu. Saling dulu identitas siswa. Kita tanya kenapa bisa lambat? Kenapa lambat dalam tugas? Seperti itu. Jika mereka sudah sama dengan mereka, sudah otomatis mereka pasti akan atas anda memvalidasi salahnya. Punya ibu, saya lagi karena mungkin saya dari kamera gitu. Atau mungkin saya ada cerita yang sama ibu, jadi sudah tidak dengar dia yang maksudnya di sini. Terus kemudian ada sampaikan tugas di dalam saya lupa aja. Atau juga saya ada sampaikan di wilayah ya kalau dia masih bisa sakit. Apa saya akan mereka tanya apa? Mereka pertanyaan tersebut dia saya lupa karena saya lupa bagian sampai jam 12 di suatu tugas. Nah, jadi dengan tahap sampai jalan siswa tersebut secara otomatis kesalahan yang sama pas mereka akan melupakan kesalahan. Nah, setelah melihat kesalahan yang sudah dilakukan, maka kita sebagai guru meyakinkan yang menanyakan keyakinan dan menginginkan semua. Kenapa? Ya tadi sudah disampaikan oleh Wana, yaitu kita sebelumnya sebenarnya di bawah ya kami di pendidikan bukan ini. Baru kami adanya keyakinan dalam kelas. Kenapa harus ada keyakinan dalam kelas? Supaya ada terdapat kalau ketika ada keyakinan dalam itu. Jadi harusnya setiap organisasi itu harus memiliki keyakinan dalam kelas. Ya jadi adanya siswa tadi membuat kesalahan, maka kita sampaikan mereka. Kita sudah sepakati keyakinan kelas. Contoh tadi Bapak kalau dia berada tugas. Nah, otomatis siswa tersebut akan mengatakan jawab. Saya sepakati jawab. Jadi kita sudah sepakati sama. Pasti insya Allah saya akan memahaminya. Nah jadi maksud dari diskusi ini mengajarkan anak untuk mencari solusi mereka sendiri. Agar permasalahan yang mereka buat kita sudah selesaikan tanpa ada masalah kita. Mereka pasti akan nyari ternyata salah dan sebagainya. Nah seperti itu. Lanjut. Jadi yang saya sampaikan tadi tentang identitas saya akan beberapa contoh. Ya, tentang yang salah dalam program menjadi positif pada dirinya. Yang tadi saya sampaikan bahwa mereka tahu mereka salah, tapi yang ada yang salah identitas mereka merasa positif bahwa mereka salah ya. Jadi yang saya ngomong seperti itu. Jadi ada kata yang harus kita ketahui bersama tentang kalimat bersama identitas saya sampaikan. Ya, misalnya berbuat salah itu hanya manusiawi. Ini harus kita sampaikan ke siswa. Atau tidak, dia manusia yang sempurna dan ini yang saya sampaikan oleh Pak Zanyal tadi. Kemudian sekali lagi kita guru jangan merasa kemudian benar. Jangan. Selanjutnya kita duduk ke siswa. Kemudian ibu tahu bahwa ibu bukan salah, bukan kesalahan. Tapi tolong jangan mengulangi kesalahan tersebut. Seperti itu. Kemudian kita harus bisa menyelesaikan masalah ini. Maksudnya kita ajak mereka. Kemudian pasti kita ingin menyelesaikan masalah ini. Kenapa masalah ini terjadi? Nah seperti itu. Kemudian bapak ibu tidak ada belum saya selesai. Jadi kita sih guru jangan sampai ibaratnya apa ya selesai juga. Ini yang jadi sampai selesai aja. Kita harus balik siswa itu. Tentunya mereka yang kan saya selesai. Jadi mereka sendiri saya yang mengetahui jawabannya. Jadi yang saya kalau ini tanpa salah. Ini tahu bahwa ini jangan buat. Jadi yang seperti itu. Ibaratnya kita hanya mencari permasalahan di dalam supaya mereka menjadi kemudian
Ya, siapa yang salah, kita tahu menyelesaikan. Karena seperti itu, ya, kita yang menyadari. Siapa yang salah, dan itu kita tahu menyelesaikan mereka. Karena kita tahu penyelesaian itu bukan salah, tapi penyelesaian seperti ini. Nah, yang harus saya sampaikan juga, di mana ada pada dasar manusia, sebagai manusia. Yang tadi ada saya, kemudian perasaan, kemudian kebebasan. Yang kedua, jadi kita harus tanya pertanyaan mereka. Saya tahu, saya tahu, jadi sebenarnya itu perasaan, ya. Jadi pada kita jangan yang akan kita, gimana? Mereka kalau kita, oh sebenarnya sama yang begitu, ya, seperti itu. Kemudian kalau kemudian akan tidak, kalau menjaga diri sendiri, terus kalau kamu bisa sebagai diri sendiri. Nah, itu perasaan harus dilakukan dari siswa supaya mereka dapat sampaikan dari mereka tersebut. Lanjut. Nah, setelah yang sampaikan identitas siswa, maka secara otomatis siswa itu akan memberikan validasi terhadap identitas dari kesalahan mereka berbuat. Dari sini maksud dari validasi itu membantu murid mengenai pasti, ya, di sini atau mengenai yang dibenarnya mereka melakukan kesalahan itu. Kemudian pada saat setiap dan manusia dunia dalam memenuhi pastinya. Apa itu bawah? Kalau di mana? Kalau itu di mana? Di mana? Jadi kita berikan tantangan seperti ini, maksudnya kata-kata yang bisa mereka akan lakukan yang lebih baik untuk besok hari ini. Next. Baik. Terus menanyakan keyakinan. Jadi dari restitusi tadi, ketiga restitusi tadi tidak akan sempurna kalau tidak kita tanyakan keyakinan mereka masing-masing. Ya maksudnya anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang dasarnya berdasarkan norma. Jadi ini kita yang mereka yang sampai satu lagi yang kesalahan mereka lakukan. Karena apa yang harus kita katakan satu-satu. Yang pertama, apa yang kita percaya kita? Maksudnya kita tanya mereka nilai apa yang saya percaya kita harus kita. Jadi seperti kita saya harus sebut. Kemudian nilai yang kita punya pertama yang harus sekali. Ya itu juga. Kemudian nilai itu seperti apa? Jadi kita tanya dengan yang kita pertanyaan kalau seperti ini. Setelah itu kamu ingin seperti apa? Ya setelah lagi kita lagi kita harus balik ke mereka. Nanti kamu ingin seperti apa? Tapi jangan katakan lemah lembut. Jangan seperti itu. Misalnya saya akan terus nanti kalau kita ya seperti itu. Jadi kita kan seperti itu. Kita ubah hal kita. Baik lanjut. Apa yang mengatakan? Ya mengenai apa yang mengatakan kita akan tadi. Kemudian kamu mulai seperti apa? Jadi kata-kata yang ini yang di depan ini dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan dengan menanyakan keyakinan. Kalau kita terapkan ini kepada sehari kita atau ke siswa yang membuat permasalahan, saya yakin pasti mereka peserta didik kita akan berubah. Kita mengharapkan semuanya itu anak-anak, insya Allah kalau kita punya kolaborasi, percuma kalau kami di depan, maksudnya kita sudah menggerakkan diri kita, tetapi kalau tidak ada kolaborasi dari guru, pincang, tidak apa yang kita inginkan bersama tidak akan tercapai. Jadi intinya dari tiga restitusi ada kolaborasi antara guru mata pelajaran, sekolah itu, orang tua. Baik, saya lanjut. Jadi dari segi tiga restitusi, maka kita harus perlu punya waktu intervensi 30 detik dengan anak-anak tersebut. Ya, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Jadi lagi-lagi kita sebagai guru harus sebagai manajer, di mana manajer itu bisa mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang bisa dapat siswa itu selesaikan mencari solusi dari permasalahan yang mereka lakukan. Kemudian kita juga sebagai guru manajer dalam
kegiatan sehari-hari kita, baik itu dengan rekan sejawat, dengan anak didik kita, bahkan dengan warga yang ada di sekolah ini. Nah, jadi dari kalimat intervensi atau kata-kata intervensi 30 detik tadi itu, ya, ini ada beberapa. Saya bacakan, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kemudian apakah saat itu kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan bisa kita memperbaikinya? Dan seterusnya, Bapak Ibu baca sendiri. Dan jika menginginkan atau ingin berbagi slide ini nanti akan kami bahagi dan kita bisa laksanakan sesuai ya, dan saya ucapkan terima kasih. Baik, langsung saya melihat ada tanggapan dari bawahnya, dipersilakan. Sini Joy. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk insiden warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih atas pemaparannya Ibu tentang restitusi. Yang pertama, kata restitusi itu wah sekali untuk saya, karena itu sering terdengar di bagian kepuisian. Yang kedua, tidak asing lah di sini. yang kedua tentang restitusi. Apakah tidak ada bagian rasa tanggung jawab anak di dalam? Maksudnya begini, kalau saya dengar dari pemaparan tadi, yang saya lihat hanya mengayomi semuanya. Artinya mengarahkan anak ke hal yang lebih baik, ke hal yang positif. Apakah di dalam itu tidak tertuang rasa tanggung jawab? Artinya kan kalau dia sudah membuat kesalahan, pasti dia harus memiliki rasa bersalah. Nah, apakah di materi restitusi itu tidak ada rasa tanggung jawab dari anak itu? Maksudnya bagaimana tidak ada materi di dalam tentang guru? Maksudnya membimbing siswa untuk melakukan tanggung jawab terhadap kesalahan yang dia buat. Karena tadi segitiga restitusi itu, yaitu apa tadi ya? Apa yang pertama? Iya. Iya, memfasilitasi dengan meyakinkan. Apakah tidak ada bimbingan dari seorang guru tentang rasa tanggung jawab dari kesalahan yang telah dibuat, gitu. Mungkin itu saja. Apakah itu yang pertanyaan itu tentang apakah tidak ada tindakan rasa tanggung jawab terhadap kesalahan yang dibuat seorang siswa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aulia. Jangan lambat, begitu toh. Salah satu keyakinan kita seharusnya kita sepakat bersama, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Konsekuensi. Iya, saya paham itu Ibu. Maksudnya begini, kan tadi di awal itu ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, ini kita katanya tadi jangan memberi hukuman, jangan memberi konsekuensi. Ya, yang kita lakukan adalah restitusi. Di dalam restitusi itu pasti berarti ada konsekuensi. Nah, ternyata yang Ibu Dewi bilang tadi, kalau di pemaparan tadi tidak berkaitan dua ini. Baik. Makanya kalau di kesepakatan kelas, keyakinan kelas, berarti ada konsekuensi.
Kan ada konsekuensi di situ, berarti kesepakatannya mana? Kalau melanggar begini, berarti itu ada tanggung jawab. Tapi di restitusi tadi tidak ada. Makanya saya tanya, apakah di materi restitusi itu tidak ada materi tentang tanggung jawab setelah mengayomi, setelah kita membimbing dia dengan apa? Dengan kata-kata bijak sama dia, menyenangkan apa? Apakah tidak ada lagi perilaku seorang guru untuk memberitahukan bahwa ada sanksi atau ada nanti ada nanti konsekuensi yang akan kau terima jika melakukan hal itu. Itu maksudnya saya, apakah tidak ada di restitusi itu? Mungkin Ibu siapa tahu kalau memang kan, karena kalau saya tadi katanya orang iya, saya paham juga itu, maksudnya saya mengerti. Langsung saja Bu. Iya. Ya. Tadi dipaparkan oleh Pak Zainal tadi itu tentang apa tadi itu Pak namanya? Ya. Adanya hukuman, ya, kemudian ada konsekuensi, adanya restitusi. Ya, di sini dengan adanya hukuman itu Ayo kita mengembangkan. Baik, Ibu Ena? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan tadi ini, ada di situ tentang konsekuensi, hukuman konsekuensi dan restitusi. Kesimpulan yang saya ambil di sini bahwa apapun itu istilahnya, itu semua sudah kita laksanakan. Sudah kita laksanakan semua itu. Mau cari pengakuan bahwa kita harus bertanggung jawab apa bagaimana, karena apa? Kita di dalam kelas itu sebelum masuk pembelajaran tentunya ada kesepakatan kita buat. Ya, jadi ketika anak lambat, apa konsekuensinya? Hanya di sini kan dipilah ada konsekuensi hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Kemudian restitusi itu bagian dari tanggung jawab. Ya, jadi intinya bahwa apa saja tadi itu yang sudah dipaparkan itu sudah kita lakukan. Tidak usah cari lagi di tanggung jawab bagaimana. Karena kalau sudah kita sepakati, pasti akan muncul restitusinya itu. Hal positif itu pasti akan ada. Itu kalau menurut saya. Ya, jadi itu saja penyampaian. Terima kasih. Di sini tadi Imam Ibu Yonia itu pada akan bagian dari hak dan yang itu ketika kita melaksanakan tahapan kita sendiri itu tidak jauh banyak akan bagian dari saya hanya banyak sesuatu yang kita jawab soal yang sama semua itu pada masa ini saya itu tidak ada waktu dan mungkin bagaimana saya berapa saya akan berubah bagaimana itu banyak anggapan dan biasanya kalau kita melakukan tahapan sekitar itu yang baik kalau sebenarnya ada semua yang boleh melakukan biasanya kalau semua sudah dalam pada lingkungan bagaimana sih mungkin seorang anak A si A meninggalkan polpennya si B, kita sudah melakukan restitusi. Konsekuensinya apa? Undang pas si B tidak menerima polpennya tidak lagi. Maksudnya artinya polpennya harus ada. Masuk tidak, bisa tidak seorang guru memberi konsekuensi. Kalau dalam restitusi memang pada saatnya itu tidak ada konsekuensi, tapi kita laksanakan tidak ada tadi. Bisa langsung ketika ada apa ada hasil bagian dari yang dibawanya tidak itu dimana dari sini masih ada langsung dari sini untuk dimana itu. Berarti tidak salah kita melakukan konsekuensi berapa? Jangan hanya restitusi. Itu konsekuensi kita tahu itu konsekuensi kalau konsekuensi itu kita pastinya kalau hubungan itu tidak tidak kalau itu jadi soal kita maksudnya oh restitusi saja. Tapi berarti jadi kalau nggak ada yang berarti harus ada konsekuensi ya. Ya. Ini semuanya dan itu konsekuensi yang ada itu yang menjelaskan. Iya. Itu ada tulisan yang kita dapat hukuman dengan makanya dia itu tidak dijelaskan itu. Hukuman konsekuensi apa konsekuensinya. Jadi saya harus dijelaskan. Ini yang kita tidak ini. kalau dalam kita memang ada bagian dari apa yang kita lagi namanya hukuman konsekuensi. Ya. Jadi kalau kalian mau ikut perlombaan, Anda dapat dari PNN atau YouTube atau dari sini, jadi saya nggak kan, konsep kira-kira jika sulit saya sebut sama. Tapi pada kenyataannya dari tahun yang pertama itu sampai sampai kasus
kesalahannya anak ini sama, terus dari kelas ya boleh masuk kalau sudah jam kelas sudah jelas, tapi bukan anak sekali itu kasus itu terus terus, jadi saya mau minta masukan. Karena saya sudah kasih itu saya kenapa sih di kantin berapa pak? Ada ini saya kasih barang mungkin 10 menit ini, tapi kalau sudah jadi saya bilang terus lah. Nah tapi ternyata kalau terus dikasih, jadi saya mau minta masukan dari bapak ibu jadi ini solusinya kalau saya anak-anak yang bapak anak ini mungkin bisa diminimalisir atau bisa hilang saya ini tadi itu dari hukuman, berikan hukuman, bukan dari saya ada hukuman. Dan yang dengan IC itu pakainya biasanya boleh dikatakan itu tidak dari tidak serta-merta tahun ini atau tahun depan harus tidak ada ketentuan kebagian bahwasanya institusi itu dampaknya harus satu tahun, 1 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun. Tetapi kalau kita konsisten dengan menjalankan itu secara bersama-sama, semoga kedepannya mungkin bisa berdampak positif. Dan itu memang saya sendiri memang ketika sebelum menjalani pendidikan guru pikiran ini saya lebih cenderung saya suka dengan hukuman, karena kita baru dari hukuman itu rata-rata dalam pendidikan itu sampai sekarang kalau masalah yang matematika, IPA, fisika, kimia sampai sekarang sudah puluhan tahun masih bisa masuk di otak. Berbeda dengan sekarang. Kalau dulu memang tantangannya tidak seperti tantangan zaman sekarang. Dulu tidak ada internet, tidak ada HP ini. Dulu saja dibatasi ketika menonton itu sudah ada guru yang kontrol. Jam sekian sudah harus tidak bisa keluar menonton. Sekarang kita berada di mungkin kalau yang begitu kan tidak itu keseluruhan, berarti pada dasarnya tidak semuanya tidak ada dampaknya. Kalau yang secara kebersamaan yang mayoritas kalau dalam presentasinya tidak 100% tidak berubah. Kalau yang lain mungkin karena tidak sering ini pada saat pelajaran mereka sudah di dalam, tapi yang setiap kelas pasti ada anak-anak yang memang ini. Jadi mungkin saya minta masukan juga dari guru-guru senior yang lain. Ya, terima kasih diskusi saya semakin jadi ini kan mengenai tadi itu restitusi segitiga itu diharapkan itu maksudnya permasalahan yang terjadi pada anak-anak yang bermasalah seharusnya menggunakan proses segitiga restitusi yang ada 3 tahapan itu yang dilalui. Nah itu kan diambil dari teori William Lester. Pokoknya William Lester. Lihat tuh
kalau macam tadi pertanyaan Ibu Aulia, kalau masalah-masalah yang yang nampak bahwa masalah itu artinya berat, maksudnya seperti itu ya, misalnya sering datang terlambat, masalah-masalah yang perlu diselesaikan karena kebiasaannya itu sudah, maksudnya sering terlambat, sering bolos, tidak tidak tertib berpakaian, pakaian seragam. Nah itu kan perlu kita melakukan penyelesaian masalah itu dengan dianjurkan, maksudnya dengan menggunakan proses segitiga restitusi. Walaupun pada kenyataannya kalau secara teori memang nampak sekali bagus teori ini, ketika terlihat kita harus mengarahkan anak itu tetap dengan tahapan-tahapan yang pertama menstabilkan identitasnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya kita itu tidak bisa marah anak-anak itu, kemudian dari mereka apa tindakan mereka yang salah diumpama anak-anak itu untuk mengungkapkan perasaannya itu. Jadi mereka yang menyatakan sendiri kan, kemudian dapat menyelesaikan masalah itu yang tujuan dari restitusi itu. Nah, tetapi pada kenyataannya kalau kita melihat di lapangan ini dari teori yang ada ternyata biasanya bertolak belakang dari kejadian nyata. Misalnya ada guru-guru yang tidak, misalnya yang tidak bisa menggunakan teori itu kan, biasanya karena mungkin misalnya dari keadaan emosionalnya, misalnya tidak bisa mengontrol dia sebagai posisi guru, sebagai penghukum kan itu kan, yang sebenarnya guru itu posisinya harus sebagai manajer. Nah di sini kalau saya melihat itu kan mengarahkan sebaiknya penggunaan restitusi segitiga dalam menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Ketika ada guru-guru yang tidak bisa, kita kembalikan. Artinya kita dengan berkesabaran. Sebagai pendidik itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu seorang mempunyai sifat menuntun muridnya itu ke arah yang lebih baik. Dan sekali lagi saya ucapkan untuk kepala sekolah terima kasih telah membantu pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Arul tadi, membantu kami untuk menjawab dari apa yang disampaikan oleh rekan guru kami. Sekali lagi untuk Bapak Ibu guru, tanpa kalian kegiatan ini tidak akan berjalan bagus dan bisa menyelesaikan. Di tahap ini kami sudah habis menyelesaikan modul 1 ke 4. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Syukur sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.